Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Penimbun solar hampir 1 ton di wilayah Lok Tuan diringkus polisi. M, 54 tahun warga Lok Tuan kini ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan penimbunan BBM subsidi jenis solar. Saat diringkus pada Sabtu 3 September pukul 10 malam, tersangka sedang memindahkan solar dari mobil ke dalam jerigen dan drum. Dalam melakukan aksinya, tersangka menggunakan 3 mobil, salah satunya menggunakan mobil pick-up. Dalam sehari dia bisa mengumpulkan sekitar 120 liter solar. Diketahui, dia sudah melakukan aksinya selama 1 tahun terakhir ini, namun aktif kembali selama 5 hari terakhir. Adapun polisi menyita 3 fuel card, STNK, kunci kendaraan, 825 liter solar bersubsidi, jerigen, drum, dan aki. Tersangka kini telah ditahan di Mapolres Bontang dan dijerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Hampir 4.000 jiwa dari 5 kelurahan di Kota Bontang terdampak banjir, terparah di wilayah Guntung. 5 kelurahan di Bontang terdampak banjir yang terjadi pada Minggu 5 September dini hari, yakni Kelurahan Guntung, Gunung Telihan, Gunung Elai, Api-Api, dan Tanjung Laut. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar lebih dari 366 kepala keluarga dari 3.792 jiwa penduduk Bontang terdampak banjir yang tersebar lebih dari 41 RT. Ketinggian air terparah dikatakan Kepala BPBD Bontang Zainuddin berada di Jalan Tari Enggang, Kelurahan Guntung dengan tinggi 60 cm. Menyusul Jalan Imam Bonjol dengan ketinggian 40 cm. Selain merendam permukiman, banjir juga membuat sejumlah ruas jalan ditutup, seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Tari Enggang, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Soekarno-Hatta. Perlengkapan sekolah gratis untuk pelajar di Kota Bontang akan didistribusikan pada bulan depan atau tepat peringatan HUT Kota Bontang. Progres pengerjaan paket perlengkapan sekolah gratis seperti tas, sepatu, dan seragam bagi pelajar SD maupun SMP telah mencapai 90%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Cipto Mulyono menargetkan paket perlengkapan sekolah akan dibagikan pada Oktober atau bulan depan. Sejauh ini pengerjaan sepatu sudah rampung, sedangkan pengerjaan tas dan seragam untuk sekolah negeri masing-masing sudah 90%. Sementara untuk seragam swasta masih proses pengerjaan. Target penyelesaiannya pada November mendatang. Disinggung soal desain tas untuk tahun ini, Bambang mengungkapkan secara kualitas dipastikan tidak jauh beda dengan bantuan sebelumnya. Sebab bahan yang digunakan pun juga terbatas. Demikian dengan sepatu. Bedanya hanya terletak pada logo dan jargon. Untuk tahun ini tas yang akan dibagikan menggunakan jargon Bontang beradab. Mengingat anggaran terbatas, yang akan menerima manfaat ini hanya pelajar kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Dalam memeriahkan hari ulang tahun Kota Bontang, Bontang City Carnival juga akan kembali digelar tahun ini setelah absen beberapa tahun terakhir. Pemkot Bontang telah membahas mengenai rangkaian kegiatan perayaan HUT Bontang ke-23. Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki mengatakan pihaknya telah menginventarisasi sejumlah agenda untuk dijadikan satu rangkaian dari usulan sejumlah organisasi perangkat daerah. Acara utamanya yakni upacara, sidang paripurna, dan syukuran. Sementara, Bontang City Carnival yang sudah 2 tahun absen akan kembali digelar pada tahun ini. Namun waktu gelaran masih akan dibahas dalam pertemuan lanjutan. Pelaksanaan direncanakan pada akhir Oktober sebab event ini membutuhkan persiapan matang. Kegiatan ini juga untuk menggiatkan pelaku UMKM dan mempromosikan sektor pariwisata. Bahkan Pemkot Bontang akan mengundang beberapa kepala daerah yang memiliki paguyuban warga di Bontang. Mulai dari beberapa bupati di kawasan Jawa maupun Sulawesi, termasuk acara ini akan dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Nur. Pendistribusian solar bersubsidi yang sebelumnya disalurkan pada pukul 2 siang kini dimajukan pada pukul 8 pagi guna mengurai antrian. Skema baru dalam penyaluran BBM jenis solar bakal diterapkan di seluruh SPBU Bontang. Penerapannya mulai dilakukan pada Sabtu hari ini 10 September.
Asisten Ekonomi Kota Bontang Taufik mengatakan, pemerintah Kota Bontang bersama pihak Pertamina serta pengelola SPBU sepakat bahwa penyaluran solar tidak lagi pukul 2 siang, melainkan disesuaikan dengan jam buka SPBU pada pukul 8 pagi. Perubahan jam penyaluran dilakukan guna mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di setiap SPBU. Diharapkan dalam perubahan ini tidak ada lagi antrean kendaraan yang mengganggu pengguna jalan. Sementara itu, pengelola SPBU Kopkar PKT Muhammad Jupri mengatakan bahwa adanya perubahan jam penyaluran tidak mengubah ketersediaan stok solar. Ia memastikan stok yang tersalur sama seperti sebelumnya, yakni 8 ton solar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.